Halo, selamat pagi pemirsa, semangat pagi Indonesia. Kali ini dari Provinsi Bangka Belitung, Agus akan mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya-tanya langsung atau dialog singkat bersama dengan ibu rumah tangga yang milenial yang memanfaatkan teknologi seperti smartphone untuk mengajarkan anak-anaknya pengetahuan yang luas, bahkan juga mengajarkan bahasa asing. Lantas bagaimana sih ibu-ibu ini, ibu rumah tangga mengajarkan anaknya dan bagaimana sih metode pembelajarannya? Yuk ikuti Agus. Selamat pagi, Ibu. Halo, selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Ini bener rumahnya Ibu Oni? Iya, benar. Dari yang anaknya kemarin dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia? Iya, benar. Betul, saya Agus Andriansyah dari tim TPRI. Agus boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak? Oh, boleh. Boleh ya? Iya. Ibu, kalau misalnya keseharian se-X itu, disinilah tempat mengajarinya ya? Iya, benar. Selain mengajar X itu ada kegiatan lagi lain nggak? Pastinya pekerjaan ibu rumah tangga ya. Pekerjaan ibu rumah tangga biasanya. Kalau ini bekerja nggak? Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Ibu hanya ibu rumah tangga. Emang berapa sih umur ibu ini sekarang? Saya jalan 36. Sekarang 36, masih muda ya, be smart gitu ya. Berarti aku manggilnya Bunda aja lah deh, biar enak kan? Oke. Bunda, bisa ceritain nggak sih perjalanan Exito yang udah mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri Indonesia seperti apa itu? Dulu sih karena saya melihat dia itu bisa, lumayan bisa dengan pengetahuan umum. Ya saya pertama-tama saya ajukan email ke Muri Indonesia dan mereka dengan cepat menanggapi. Setelah ditanggapi, mereka menyuruh kita berangkat ke sana atau mereka menawarkan kita yang ke sana atau mereka yang ke sana, seperti itu. Pada saat itu perasaan ibu gimana nih? Sudah mendapatkan email atau balasan dari Rekor Muri itu seperti apa? Waktu itu excited banget Excited ya? Ya. Pastinya excited karena baru kali ini saya baru masukkan terus langsung kita ditanggapi dari sana gitu. Alasan untuk mengirimkan email tadi ke Rekor Muri kenapa? Apakah memang si Exito ini sudah memiliki kemampuan yang di atas rata-rata pada anak umumnya? Pastinya saya mau menguji kemampuan dia. Terus yang kedua, dia berani atau enggak seperti itu di depan umum. Karena kalau di rumah saya lihat dia memang bisa menanggapi apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan. Dia langsung cepat untuk menanggapinya. Dan bisa memahami gitu loh. Dia cepat kalau misalnya kita ajarin itu, dia cepat nangkapnya. Jadi saya mau lihat di sana, apakah dia mampu gitu. Ya. Selain media dari papan tulis, ada media lain nggak untuk ngajari si X itu? Iya pastinya. Saya biasanya kasih mereka anak-anak nonton YouTube. Setelah mereka nonton dari YouTube, saya biasanya langsung praktek. Selain dari media papan tulis nih Bunda ya, ada media lain nggak sih yang ngajarin untuk X itu? Pastinya saya menggunakan YouTube. Video online ya? Iya. Setelah mereka nonton YouTube, saya praktekkan di papan tulis. Misalnya, mereka belajar tentang ABC, abjad. Kan biasanya kan di sana E is for apple gitu kan. Saya gambar di sini bentuk apelnya. Kalau misalnya lagi ada, saya ambil dari kulkas, saya tunjukkan bentuk aslinya. Jadi mereka tahu. Jadi memang memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengajari anak-anaknya ya. Iya benar sekali. Padahal kan sekarang di industri 4.0 tentunya kan penggunaan gadget ya Bunda ya. Ini kadang-kadang disalahgunakan juga pada anak-anak pada seumurnya. Ini tahun berapa nih kelahirannya? Ini lahir tahun 2014, tahun 2014 bulan Maret. Oke, berarti 2014 memang generasi Alpha dan mereka juga sudah dituntutkan dari lahir sudah mengenal dengan gadget-gadget seperti itu. Nah, lantas bagaimana sih menyikapi perkembangan zaman saat ini, ya kan? Ada juga yang paradoks dari segi negatif, ada juga yang positif. Nah, itu bagaimana Ibu bisa Bunda mengatur gadget kepada anak-anaknya? Biasanya saya memang sengaja dan memang niat saya untuk memberi mereka tontonan yang beredukasi. Iya. Karena udah dari kecil memang saya ajarkan untuk yang beredukasi. Jadi mereka ini jadi kebiasaan, jadi minta-minta terus gitu loh.
Kalau misalnya saya kasih Upin Ipin, kayaknya mereka jadi kurang tertarik gitu. Biasanya untuk video online apa Bu yang biasanya diberikan kepada X itu? Video online yang beredukasi. Beredukasi. Iya. Memang sengaja saya memilih yang beredukasi biar ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk sekolah dan juga masa depannya juga kan. Nah, kemudian juga video edukasi ini berapa lama sih waktunya diberikan kepada X itu? Enggak nentu sih. Nggak tentu ya. Enggak nentu. Kalau misalnya rentan waktunya kita kan dari pagi, siang, malam. Nah, untuk X itu kira-kira waktu dia yang benar-benar pengen belajar itu di hari apa? Di waktu kapan? Kalau masalah belajar itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Dan saya juga tiap hari juga mengajari ke papan tulisnya. Iya. Jadi ini memang kemauan dari X itu? Iya, benar. Atau emang dari disuruh sama si orang tua atau bagaimana? Pertama kan kemauan saya memang biar anak saya pintar sih gitu nah kan. Kebetulan saya cuma di rumah ya biar ada manfaatnya saya seorang ibu rumah tangga itu. Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak saya itu saya ajarkan yang beredukasi. Aku dengar juga X itu bukan hanya berbicara bahasa Indonesia aja, tetapi juga bisa ngomong bahasa asing ya? Iya benar. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Kenapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa utama atau bahasa sampingan dari X itu? Sebenarnya bukan bahasa utamanya ya. Iya. Bahasa Indonesia juga Bahasa dia Indonesia bisa. utama ya, teman sampingannya ya. Iya, bahasa Indonesia juga dia bisa. Tapi karena dia yang nontonnya itu yang berbahasa Inggris, jadi dia mengikuti yang di sana. Iya, betul. Iya. Sebenarnya juga penggunaan bahasa asing itu memang sangat diperlukan dan juga diterapkan untuk di usia dini ya kan. Iya, Kenapa? Karena nanti pada saat kita udah dewasa dan juga kita sudah kuliah nih pemirsa, nanti lebih mudah untuk dalam berkomunikasi. Begitu ya Bunda? Iya, benar. Jadi terus yang melatar belakangi Bunda untuk mengajari Exito ini ngomong bahasa Inggris bagaimana nih? Karena melihat zaman sekarang ya, zaman sudah semakin modern gitu loh. Alangkah baiknya kalau kita sejak dini kita mengajarkan anak-anak kita mengetahui bahasa internasional. Bahasa internasional kan bahasa Inggris kan. Latar belakang Bunda mengajari si Exito ini ngomong bahasa Inggris, apakah memang Bunda pintar ngomong bahasa Inggris atau memang gimana nih? Saya sih otodidak. Otodidak semuanya? Iya, karena sering juga. Jadi saya ikut juga nonton yang apa mereka tonton itu. Jadi emang berawal dari dulu Bunda belum bisa ngomong pakai bahasa Inggris sehingga Bunda mengajarkan kepada anaknya untuk bisa ngomong bahasa Inggris, begitu? Dulu sih bisa dikit-dikit gitu kan. Betul. Bisa. Terus semakin kesini ada TV, ada yang mengajarkan dengan bahasa Inggris. Terus dari umur berapa sih Bunda ngajar SX itu? Dari kecil ya. Saya Saya dari umur kecil. berapa? Pertama-tama saya bukan diajarkan sih. Pertama-tama saya suruh dia nonton nyanyi-nyanyian itu loh, Twinkle Twinkle, dari umur sebelum setahun. Jadi dia itu sebelum 2 tahun dia udah tahu dia ABC, apa sih bahasa syaratnya, dia udah bisa dianya. Selain berbicara bahasa Inggris, ada lagi nggak yang bahasa asing lainnya yang diajarkan? Ada bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin juga bisa ya? Dia kalau bacanya dia bisa, hanya menulisnya aja dia. Hanya menulis juga bisa. Oke. Bahasa Mandarin. Selain bahasa nih, ada pengetahuan lain nggak sih yang diajarkan sama Exito? Ini kan umurnya masih muda ya, masih fresh banget otaknya itu. Pengetahuan umum sih, pengetahuan misalnya menggambar peta, mengenal peta dunia, ibu kota dari negara dunia, banyak oposit, tentang shape, semuanya itu saya ajarkan untuk anak-anak. Oke, wah pemirsa, ini sangat luar biasa sekali ya, anak usia dini ya kan sudah bisa ngomong pakai bahasa Inggris, sudah juga mengerti pengetahuan lainnya, dan ini juga bisa dikatakan di atas rata-rata pada anak umumnya Bunda ya. Bunda bisa ceritain nggak gimana pola asuh Bunda mengajarkan Exito ini seperti apa sehari-harinya, pola asuhnya? Pola asuhnya misalnya saya menggambar dulu, terus mereka mengikuti. Misalnya kemarin pertama-tama saya ajarkan mengenai gambar peta Indonesia. Saya gambar sendiri. Jadi karena setiap hari dia lihat aku gambar peta Indonesia, dia jadi ngikutin.
terus saya print dia saya suruh pertama-tama saya suruh jiplak dulu kan, dan setelah itu udah lama-lama dia bisa sendiri, nggak saya kasih lagi dijiplak, buat sendiri gitu ya, seperti itu tiap hari. Terus untuk peta-peta selanjutnya dia buat sendiri, dia gambar sendiri, nggak saya suruh lagi. Seperti ini misalnya, ini dia buat sendiri, cuman ini pas umur dia 5 tahun kemarin, dia udah bisa gambar-gambar seperti ini. Jadi untuk warna-warnanya juga dia sudah paham ya Bunda ya? Dia udah paham dengan gambarnya sesuai dengan bentuk benderanya. Oh. Iya. Ini CX itu sudah ada berapa bendera negara yang sudah paham? Waktu dulu sih saya kurang ini ya. Ada 200 peta. 200 terus benderanya juga mengikuti ini kan negaranya. Tapi sekarang kayaknya enggak lagi karena dia udah disibukkan dengan pianonya. Dengan piano. Iya. Oh, sekarang dia juga suka hobi main musik ya? Iya. Bunda, Agus penasaran nih, boleh nggak langsung aja nih nanya sama si atau juga tes ya sama si Exito. Ini ngomongnya pakai bahasa apa nih? Bahasa Inggris? Bahasa Ya? Indonesia boleh, Bahasa Indonesia juga boleh. Oke. Exito, oke. I want to test you about opposite word, okay? Number 1. Beautiful. Ugly, Oh my god. Big small, and then bitter. sweet, Okay. Clean. dirty, Okay. And then what is the capital of Indonesia? Jakarta. Wow, luar biasa, emang luar biasa ya pemirsa ya. Bunda, ada tips gak untuk orang tua yang ada di luar sana untuk mengajarkan anak di era industri 4.0 ini? Tipsnya yang pertama telaten, berikan waktu untuk anak. Yang ketiga ajak bermain. Kita mengajarin anak-anak itu sambil bermain, jangan kita monoton. Kalau saya biasanya kalau monoton itu mereka tidak akan terima, mereka pasti loncat sana loncat sini gitu. Kalau saran saya sih untuk orang tua, jadikan smartphone itu sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita harus melihat apa yang mereka akan tonton dan harus kita batasi berapa lama mereka menonton. Dan bisa juga anak-anak pinter tanpa dileskan, seperti contohnya Exito. Saya tidak ada meleskan ke luar, membaca, menulis, dan juga bahasa Inggris saya tidak ada leskan. Saya memang benar-benar mengajarin sendiri semuanya. Dari umur 3 tahun dia udah bisa menulis dari A sampai Z, membaca dari umur 4 tahun, juga mengenal negara-negara di dunia itu. Saya ajarkan dari umur 4 tahun sampai 5 tahun. Bunda, ada nggak sih bentuk apresiasi ataupun dukungan dari pemerintah Provinsi Bangka Belitung karena si Exito kan sudah mendapatkan penghargaan ya dari Rekor Muri? Iya, ada. Dari Bapak Gubernur kita, Bapak Erjaldi. Arzaldi Rosman. Iya, benar. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Gubernur yang telah mengapresiasi Exito dan juga rekan-rekannya yang telah membantu mempertemukan Exito dengan Bapak Gubernur. Terima kasih banyak, Pak. Oke Bunda, terima kasih atas waktunya dan juga perbincangan singkat kita. Semoga pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu ataupun orang tua yang ada di luar sana dapat bermanfaat ya, dan juga bisa menambah wawasan dan juga motivasi ya bagi ibu-ibu dan juga orang tua di luar sana untuk mengajarkan anaknya di era industri 4.0 ini. Akhir kata saya Gus Andreasya, demikianlah dialog kami dari Provinsi Bangka Belitung. Kita kembali ke Jakarta di Studio 4. Jadi ini gimana nih Bunda gambar? Wah, ini exit.